Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya bagi kita untuk menerima mau'izatul hasanah dan doa. Maka mari kita persiapkan rohani kita guna mencerap untayan hikmah di dalamnya. Dengan segala hormat kepada Al-Mukarram Mursyid Thariqah Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, pertama kula matur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih matur alhamdulillah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaping tiganipun atas berkat rahmat Allah. Pada hari ini kita bisa laksanakan silaturahim. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ing mriki kula namung menyampaikan dua kalimat, tidak lebih dari dua kalimat. Nomor satu, kalimat muflih. Tulisannya namun terdiri dari 4 huruf. Huruf mim, huruf fa, huruf lam, huruf ha. Bunyinya muflih. Mim, fa, lam, ha. Bunyinya muflih. Kalimat yang kedua terdiri dari 4 huruf. 1 huruf mim, 2 huruf fa, 3 huruf lam, 4 huruf sin. Bunyinya muflis. Satu muflih, jangan sampai salah. Muflih. Yang nomor 2 bunyinya muflis, jangan sampai keliru, hanya beda huruf yang akhir. Muflih, muflis.
Apa maknanya muflih? Artinya orang-orang yang mempunyai kemenangan hidup. Muflih, orang yang mempunyai kemenangan hidup. Pokok kata seperti dalam azan, hayya alal falah. Dari falah itu jadi muflih, orang yang mencapai kemenangan hidup. Kemenangan hidup melawan hawa nafsunya sendiri. Kemenangan hidup melawan kehendak setan. Kemenangan hidup melawan ajaan kejahatan. Kemenangan hidup melawan arasan sholat. Kemenangan hidup melawan arasan sedekah dan macam-macam. Kemenangan hidup melawan arasan silaturahim. Jadi muflih, jangan sampai keliru. Muflih kalau jamak muflihin. Yang kedua, muflis, artinya orang-orang yang kebangkrutan dalam hidup. Hanya beda huruf, satu huruf maknanya pun orang-orang yang bangkrut dalam hidupnya. Muflis, pilih mana? Muflih apa muflis? Alhamdulillah tidak salah pilih. Ada orang-orang yang kelihatan sholatnya tekun, ibadahnya lain-lain tekun, ibadah haji, ibadah puasa, zakat, sedekah, umroh ping 28, haji ping 46. Kalau malam tekun baca Quran, baca tasbih, zikir, tapi akhirnya muflis, bangkrut. Tampaknya di dohir orang tekun, orang ahli mujahadah, tapi hakikatnya muflis, bangkrut. Kenapa kok bisa bangkrut? Rahasianya ada di antaranya di niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat.
sesungguhnya seluruh amal kebaikan harus disertai niat. Niat melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, walaupun bentuknya sholat, zakat, poso, haji, umroh, dermawan, sedekah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, sholat bukan karena Allah, karena apa? Karena pergaulan, supaya tidak dijauhi oleh orang-orang Islam. Zakat bukan karena Allah, dianggap orang dermawan. Akan zakat memanggil wartawan supaya diputuk, disiar-siarkan supaya orang kaya dermawan, bukan karena Allah. Begitu pula ibadah haji, bolak-balik, bukan tak sampai balik sampai gak ono blas. Bolak-balik lunga haji ini lunga. Kenapa? Supaya orang yang melengkapi rukun Islam 5, atau supaya dipanggil Pak Haji Yuhajah, itu muflis. Karena niatnya bukan perintah Allah, supaya dipandang oleh banyak mata, oleh gini kutok. Itu jadi bangkrut, muflis. Ini dalam hadis. Orang khianat juga tekut ibadah, tapi juga mengkhianat, suka mengadu domba, memberitakan yang tidak benar, baik diberitakan tidak baik, dan sebagainya, fitnah. Sehingga apalagi fitnah dimasukkan dalam surat kabar, sehingga banyak orang yang percaya orang itu jelek, padahal tidak. Orang itu nanti di akhirat kebaikan semua ambil habis, diberikan orang yang difitnah, muflis. Oleh sebab itu jangan sampai tertipu oleh masalah kehidupan di dunia. Itu semuanya untuk dunia saja, untuk mengikis. Jangan sampai kita terperosok di dalam muflis. Harus ditata niat. Fungsi niat, innamal a'malu biniat. Fungsi niat ada 3. Nomor 1, fungsi niat diterangkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Tamyizu bainal ibadah wal adab. Tamyizu memperbedakan bainal ibadati wal adati, membedakan antara ibadah dan adat. Itu satu fungsinya.
Jadi perbedaan ibadah dan adat terletak di niat. Kita makan, ini diperintah kulu. Kita minum, diperintah oleh Allah Ta'ala, dia melakukan washrabu. Tapi oleh karena itu perintah, kalau kita makan minum niat melaksanakan perintah Allah, itu adalah masuk wilayah ibadah. Kalau tidak kita niati, maka masuk wilayah adat. Adatnya manusia makan minum, hayawan saja juga makan minum. Tapi makan minum kita harus makan minum yang bersifat ibadah. Ibadah melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu fungsi. Terus banyak fungsinya. Kemudian fungsi niat yang kedua, tamyizu, memperbedakan bil ibadah, tingkatan ibadah. Ibadah ada tingkatan wajib, ibadah ada tingkatan sunnah. Upamanya puasa wajib, puasa sunnah, bedanya mana? Puasa sunnah dengan wajib sama-sama tidak makan sehari, podo-podo lesune. Tapi mengapa yang satu dikatakan wajib, yang satu dikatakan sunnah? Itu terletak niat. Begitu pula sholat sunat dengan sholat wajib. Bedanya apa? Fatihahnya sama, berdirinya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, salamnya sama, wudunya sama. Tapi mengapa yang satu dikatakan wajib, yang satu dikatakan sunnah? Itu terletak pada niat. Walaupun melaksanakan sholat, tapi kalau tidak niat melaksanakan perintah Allah, itu muflis, bangkrut. Dalam pandangan mata orang banyak itu sholat, tapi menurut nilai Allah tidak ada sholat sama sekali. Kamu sholat bukan karena perintahku, tapi karena ingin dipuja orang-orang ahli sholat. Itu namanya muflis. Jangan sampai keliru, muflis. Begitu pula ibadah. Kita diperintah melaksanakan silaturahim. Silaturahim adalah perintah wajib. Dalam Al-Quran surat Muhammad, orang yang memutuskan silaturahim, satu dilaknati oleh Allah, la'anahumullah, surat Muhammad. Dan dua, dianggap orang yang buta. Tiga, dianggap orang yang kopok. Laknatullah, kopok atine, buta atine, tidak mau silaturahim. Sebaliknya kalau silaturahim ini tidak diniati melaksanakan perintah Allah, jadi muflis. Dua kalimat itu saja luas. Begitu pula istilah silaturahim itu istilah yang luas, istilah yang
universal. Silaturahim antar keluarga, silaturahim antar desa, silaturahim ada antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, sampai antar negara. Jadi istilah silaturahim istilah yang universal. Di dalam Al-Quran, jumlah surat Al-Quran kan ada 114 surat. Surat yang nomor 4 namanya surat Nisa. Nisa artinya wanita, surat wanita. Surat laki-laki tidak ada. Menang Indonesia niki tanah airnya Ibu Pertiwi, Bapak Pertiwi gak ono. Menang maneh. Hari Ibu ada, hari Bapak gak ono. Bapak kota niku mboten enten. Tapi mbokne kota enten. Ibu kota. Di dalam mengapa dinamakan surat wanita? Itu karena di ayat 1 ada perintah takwa 2 macam. Pertama, ya ayyuhan nasut taqu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu yang pertama. Takwa yang kedua dalam surat Nisa itu ayat 1, satu ayat itu perintahnya 2. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kamu kepada Allah dan silaturahim. Jadi takwa pertama, takwa kepada Allah, ingat Allah lah yang menciptakan kamu. Takwa yang kedua, takwa perintah supaya kamu silaturahim. Mengapa? Karena manusia diciptakan Allah itu diproses di dalam tempat yang namanya rahim. Semua manusia seluruh dunia ini diproses di tempat namanya rahim. Oleh sebab itu lahir di dunia diperintah silaturahim. Kena diproses di tempat yang namanya silaturahim. Dan nama tempat proses rahim itu tidak ada di orang laki-laki, yang ada di ibu-ibu. Maka surat itu dinamakan surat Nisa. Surat Nisa. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang pertemuan di sini tidak salah pilih. Milih muflih, tidak milih muflis. Oleh sebab itu jangan sampai punya anak dinamakan Muhammad Muflis, namanya Muhammad Bangkrut. Jangan sampai keliru. Nek muflih baik, tapi nek muflis wah bangkrut. Dalam mencapai kemenangan mesti mau perang dhisik. Perang. Sampai tahajud perang.
Ati sholat fajar perang. Mesti ana rasa-rasa perang melalui kemul, melalui bantal itu perang terus. Kalau kita ingin mencapai muflih, kita harus perang, bisa mengalahkan hal-hal yang tidak baik pada diri kita sendiri. Itulah perlu saya sampaikan, hanya 2 itu saja kalimat. 1 kalimat muflih, 2 kalimat muflis. Jangan salah pilih. Pesan saya, kalau mempunyai anak laki-laki, jangan dinamakan Muhammad Muflis. Nggulang wedok dijenengno Muflisah. Ya wedok, mekene wedok niku ditambahi tak. Tak niku alamat taknis wedok. Mula ditekan niki namine kula namaken Muflisah, Siti bangkrut. Jangan sampai. Tapi anehnya nek tentorekot jenenge kabeh wedok. Torekon lho. Qadiriyah enten tae wedok. Naksobandia enten tae mburi wedok. Sidikiyah pisan wedok. Satoriyah, Dasukiyah, Sanusia, jenenge niku 45 torekot niku jenenge wedok kabeh. Mesti dikei taknis. Nama-nama torekot niku kaya torekot Syadziliyah. Syadzili niku nama kampung ten Afrika. Syadziliyah, torekot Syadzili. Mergo sing mimpin iku mursite orang kampung Syadzili. Ada yang namanya niku mboten mengikuti kampung, mengikuti mursyidnya. Qadiriyah. Mergo mursyid namanya Abdul Qadir, jadi dinamakan mursyid. Enten nami mali torekot niku Bahauddin. Enten torekot Sanusia. Sanusia itu nama kampung. Ada torekot Wardiyah. Wardiyah niku nama kampung ten negeri Irak, tapi menghasilkan sak kampung niku menghasilkan kembang mawar, ngoten lho. Jadi jenenge Wardiyah, Mawardi. Tapi teng mriki rene kelihatan keren kanggo nama orang. Haji Mawardi. Jadi rupane kathah sing teng mriki niku nama-nama niku ambil nama kampung-kampung luar niku lho. Jadi nama-nama niku. Karo Sidikiyah niku namane silsilah.
Torekot Sidi ya. Torekot niku kan bahasa Arab, cara Jawa jalan, cara, metode niku torekot. Lah Siddiqiyah iku nama silsilah dari sahabat Abu Bakar Siddiq, terus dateng sahabat Salman Farsi, terus malih dateng Qasim bin Abi Bakar, lajeng sampai dumugi Yazid Bustami. Namine piyambak ngoten Taifur, bapaknya namine Yazid, kotane kota Bustom, jadi disebut Taifur. Bapaknya namanya Isa, Taifur bin Isa Abi Yazid, anaknya namanya Yazid, jadi diteluk Pak Yazid. Abi Yazid negarane Bustom. Bustom niku masuk negeri Iran. Niku mursyid terbesar. Nalika jari Abu Bakar ngadap-ngadap sampai demikian Yazid Bustami, namanya masih terkenal. Torekot Sidi ya. Setelah wafat Taifur bin Isa wafat, jadi terkenalnya itu hanya 200 tahun. Setelah itu misal hilang nama itu, ketutup nama-nama lain-lain nih, cabang-cabang. Akhirnya sampai dumugi kula tahun 1960 kula balekaken nama aslinya Torekot Sidi Dia. Pun ketutup semono suwene meh 1000 tahun ketutup ini. Kalau wangsulaken nama Torekot Sidi ya ribut jamaah Torekot karena didaftar terdaftar Torekot tidak ada nama Siddiqiyah itu, ribut. Ini gaweane Mukhtar iki ngoten. Ono tak goleki daftar sangka suwine ketilep banget. Tidak ada. Loh, kalau tidak ada ndak usah diributkan. Untuk apa meributkan hal yang tidak ada? Adanya sampean ribut karena ada yang diributkan. Jadi Torekot Siddiqiyah itu ada. Kalau tidak ada, mosok diribut no. Mengapa ribut-ribut? Saya meributkan yang tidak ada. Akhirnya pun suwe waktu niku tersebar Torekot Muktabaroh. Muktabaroh niku kumpulane Torekot yang sah. Setelah niku diputusno ana Magelang, Torekot Siddiqiyah tidak sah. Ora ana kok tidak sah. Akhir-akhir ya alhamdulillah diselidiki ketemu enten. Ono kitab-kitab banyak. Ono kitab Tanwirul Qulub diterangno. Kitab Insan Kamil nerangaken. Kitab Khazinatul Asrar nerangaken. Kitab Jami'u Usul Aulia nerangaken. Akhirnya ditingali ono ya. Ono. Lah wis piye kadung ben ngarani gak ono iki. Lah kok ono. Akhirnya ngene iku tutu-tutuan sing marai kono. Lah sedikitnya diarani gak mutabaran niku tenang wae, ora butuh diarani mutabara. Kok akone gak kok akane ora butuh. Yang jelas Siddiqiyah iku ada,
dan dapat sambutan banyak. Ngoten ra pun nggih. Ingatan. Sekarang siapa bantah? Kalau setiga tidak ada. Akhirnya muncul kitab-kitab niku nerangaken Sidikiyah. Wong kesusu ae sih, kesusuan kok. Kesusu. Dadi kesusu niku enggak apik lho nggih. Kesusu niku kecuali wong kebelet. Kecuali kebelet ngisi niku masih sembahyang ditinggal ae belas. Wong kebelet yang gitu. Timbang kebrojolan barisane sembahyang ayo. Akhir-akhir ini banyak kesusu ngeten. Kesusu soge. Baru saja dadi anggota DPR garono 2 tahun wis soge kesusu ae. Kesusu pelan-pelan mawon. Kesusu banyak kesusu kepengin sugih merampok, maling, bojo, kesusu ae sih. Niku namanya kalah niku. Muslis nggih. Kalah karo setan. Boten muflih niku muflis. Mudah-mudahan kita itu tidak sampai terperosok ke istilah muflis, tapi kita masuk dalam golongan muflihin. Muflih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini kemauan yang kang perlu kula sampaikan. 2 kalimat itu dieling-eling. Jangan sampai keliru nyeneng anake supaya keren kan. Muflis. Muflisa ditakoni maknane kirangan iki. Kula krungu kok enak ngoten lho. Kok enake. Sakniki jenenge niku Pak keren-kerenan nah. Maune ndak desa iku si tomblok. Ngalih nang kutha negara Nova. Bingung. Famili ini golek nang kutha, mriki enten tomblok mboten enten niku. Tibane dadakno. Nggih kampunge ning mriki mboten enten kok niku. Nek Naufal enten Naufal, Novi niku enten. Nek tomblok mboten enten, keranjang enten. Akhirnya meniku dadak petuk lah digapyo lah ya blok. Dadi kuwing nang ayo kondo-kondo emak sih nek pane jenengmu iku ngalian. Moncune gaya kota ya piye ya melok-melok tak saling jenenge ta. Lah niku jangan sampai keliru. Nami kula anak kula niku namakaken Siti Muflisah. Oh, Siti bangkrut iku. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimu sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.